Ya. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Susan. Bu Eli, maaf Bu saya mengganggu waktu Bu Eli nggak nih? Oh enggak Bu Susan, ada apa ya? Bu Eli, saya mau mengatur waktu untuk di coaching, untuk disupervisi. Kira-kira Bu Eli kapan bisanya ya? Oh bisa Bu Susan, besok kali ya kita bisa coaching dimulai ya. Oh, saya sangat senang. Terus untuk apa tuh Bu Susan tujuannya coaching nanti? Jadi gini Bu Eli, saya merasa saja gitu kalau di dalam pembelajaran matematika anak-anak kelas 3B itu kurang bisa menganalisis soal-soal cerita. Jadi tujuan coaching kita nanti untuk mencari ya Bu solusi untuk pembelajaran di kelas Bu Susan mengenai anak-anak yang sulit menganalisis soal-soal cerita, begitu ya Bu Susan ya? Ya, kira-kira seperti itu Bu Eli, berkenan ya. Insya Allah Bu Susan. Saya sudah menyiapkan media Bu. Biasanya mereka memakai alat-alat yang ada di kelas saja seperti sedotan, kartu-kartu. Kemudian kalau kebetulan mereka ada waktu juga, kita menonton tayangan video. Kemudian teks atau sumber yang saya pakai biasanya dari buku-buku kementerian Bu. Oh gitu. Seperti buku Kurtilas, karena kami memakai buku Kurtilas. Jadi sumber belajarnya nanti disiapkan ya Bu Susan ya untuk coaching besok hari. Jangan terlupakan tuh satupun. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana penerapan anak-anak ini supaya tingkat kesulitannya bagaimana. Kemudian nanti kita bisa bicarakan lagi lebih lanjut metode apa, strategi belajar yang bagaimana yang bisa kita terapkan untuk anak-anak yang bermasalah ini. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Untuk metode saya memakai metode variatif Bu, karena mereka terdiri dari beberapa kinestetik, beberapa auditori, dan beberapa gaya belajar visual. Jadi nanti saya akan memilih yang dominan mungkin visual seperti tayangan dan teks. Kemudian ini Bu, saya mau nanya, Ibu punya waktu berapa lama untuk besok saya punya waktu dari jam 8 sampai jam 10 Bu Susan. Kira-kira matching nggak nih sama jam kosongnya Bu Susan? Terima kasih, kebetulan sama Bu Eli. Ya, Jadi kita udah fix ya, pastikan besok bertemu dengan Ibu jam 8 sampai jam 10. Kemudian metode yang saya pilihkan variatif. Jadi ada penjelasan, ada penayangan video. Kemudian medianya saya sudah siapkan, media pembelajaran dari buku sumber. Terima kasih. Sama-sama Bu Susan. Sampai jumpa besok ya Bu Susan. Terima kasih Bu Eli. Maksudnya jangan kelihatan sampai kaki gitu bisa nggak? Oke, nih udah. Oke. Assalamualaikum Bu Pita. Assalamualaikum Bu Susan. Ada yang bisa saya bantu Bu Susan? Ada nih Bu Pita. Sebenarnya dari kemarin tuh saya pengen ketemu Bu Pita. Kenapa Bu Susan? Tapi pas papasan kayak Bu Pita buru-buru nih. Iya nih ada rapat Bu Susan, bentar lagi. Ada yang perlu saya bantu Bu Susan? Ada Bu Pita, langsung aja ya. Saya tuh tujuannya kemarin tuh Kenapa Bu Susan? mau menceritakan masalah di kelas saya. Ini masalah akademik ya. Sebenarnya anak-anak itu udah bisa baca Bu Pita di kelas. Cuma membaca, sekedar baca aja pemahaman, saya rasa dia belum bisa. Kenapa? Karena permasalahan saya adalah ketika saya memberikan soal cerita, menganalisis cerita, mereka tuh nggak bisa jawab Bu Pita. Nah itu saya jadi pikiran aja, ini gimana nanti mereka, apakah pantas selama beberapa bulan ini saya mengajar begini terus begitu, nggak ada kemajuan. Jadi menurut Bu Vita bagaimana, apa yang harus saya lakukan kira-kira? Tapi maaf Bu Susan ya, mau tanya dulu nih Bu Susan. Situasi anak Bu Susan tuh di kelas berapa orang Bu Susan? Oh iya, saya lupa nih. Mm. Bu Vita, saya tuh punya 32. Nah, sebagiannya itu anak-anak yang mengampu gaya belajar kinestetik. Kemudian sebagian kecilnya auditori dan visual. Nah, yang kinestetik ini, yang saya lihat mereka memang agak sulit fokus. Kalau kita nggak menayangkan
video atau mengajak mereka melakukan suatu aktivitas, mereka sulit gitu. Kalau kayak gaya belajar saya ceramah aja gitu, mereka nggak mau tuh. Udah ada aja yang dikerjain. Kalau nggak ayunan gitu, padahal saya lagi ngajar. Meja sama meja dia ayun-ayun. Oh, Jadi kinestetik banget. Nah, situasinya setiap hari pasti ya rame gitu. Nanti saya manage tuh, ini pindah, ini pindah, ini pindah. Lalu mulai nggak ngobrol. Nanti ngobrol lagi. Begitu seterusnya. kalau menurut saya sih Bu Susan udah bagus. Bu Susan itu yang bisa lakukan. Jadi Bu Susan ambil apa namanya berusaha untuk berubah itu ya, misalnya Iya, pola posisi duduk, anak-anak, pola posisi gitu duduk. ya Bu Susan ya. Kalau dari rentangnya Bu Susan ya 1 sampai 10 untuk posisi Bu Susan sekarang ini di kelas mungkin untuk pencapaian target di kelas berapa nilainya Bu Susan yang mungkin Bu Susan ambil Nah, untuk saat itu. ini ya Bu Susan ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya nih minder nih. Kayaknya saya masih 6 kali ya. Walaupun ada beberapa yang saya sudah jalani. Skalanya 6. Terus kalau misalnya apa yang mempengaruhi Bu Susan kan bisa ambil 6 Bu Susan. Kenapa kok sampai 6 Bu Susan ambil nilai tentangnya itu? Karena Apa Bu Susan? karena ada beberapa yang belum saya jadikan tindakan real ya. Seperti saya itu menganggap bahwa tindakan yang paling signifikan adalah membuat mereka itu paham betul sama bacaannya. Nah, itu langkah-langkahnya tuh gimana sebenarnya Bu Pita yang harus saya lakukan sampai mereka paham. Kalau misalnya Bu Susan itu harus mempunyai itu kali Bu Susan, mungkin metode kekuatannya apa sih yang dari diri Bu Susan yang Bu Susan ingin gali gitu untuk anak-anak didik Bu Susan. Yang bikin Bu Susan ambil oh nih yang saya pakai cara metode ini nih mungkin bisa Betul. kali mungkin. Ya, kayaknya metode saya harus mereka itu selalu diberikan metode yang langkahnya dari mudah ke sulit. Misalnya gini, baca, baca sekali, baca biasa nggak paham. Baca 2 kali, belum paham juga. Itu menggali arti dulu. Baca 3 kali, baru yang mana yang kamu ketahui dari bacaan ini, tulis gitu. Nah, saya mungkin belum begitu kali. Kemudian menganalisis yang mana yang diketahui, apa maksudnya, lalu baru dari situ apa yang ditanyakan, baru dari situ baru deh kita menjalankan konsep yang sebelumnya sudah diajari. Kayaknya kalau saya udah lakukan itu tuh, perasaan saya tuh saya ada di posisi 6 saya udah lakukan itu. Tapi kok belum ada pengaruhnya ya? Padahal tuh udah bagus ya Bu Susan ambil ya dari anak-anak biasa kan kalau soal cerita nih Bu Susan ya. Baca berkali-kali, baca satu, oh nggak paham, baca lagi gitu kan Bu Susan ya. Terus analisisnya mudah diketahui. Tanya, jawab itu udah bagus Bu Susan. Nah, untuk kedepannya nih, bukan kedepannya, jadi hambatan apa yang dipikir Bu Susan tuh langkah yang Bu Susan ambil bakal jadi penghalang nih untuk Bu Susan. Nih, Gimana saya Bu udah Susan? ketemu nih. Kok pas di sini ya saya jadi baru ketemu. Kayaknya 50% anak-anak itu karena saya nggak nyalain COVID ya. Karena mereka secara konseptualnya belum dapat mungkin. Kenapa saya bilang secara konseptual belum dapat? Karena mereka itu berawal dari kelas yang sebelumnya, mungkin perkaliannya belum mantep nih. Begitu ada soal perkalian aja belum mantep, udah dikasih soal nganalisis cerita. Saya baru kepikiran nih Bu Vita. Jadi mungkin nanti saya akan kembali lagi memantapkan konseptual. Kemudian mengajak sekali-kali ke faktualnya. Kemudian kayaknya baru bermakna tuh bagi mereka. Mungkin ya Bu Vita. Jadi baru kepikiran. Makasih ya Bu Vita diingetin. Ya, sama-sama Bu Susan. Terus untuk saat ini kan yang Bu Susan ambil itu udah betul langkah yang Bu Susan ambil ya. Mungkin situasi apa sih yang ingin Bu ingin diinginkan Bu Susan nih untuk di kelas Bu Susan gitu. Untuk dari segi anak-anaknya gitu. Aduh, saya pengen Situasinya. banget itu ya. Kelas saya hidup gitu. Jangan sampai bengong pas ada soal cerita. Saya keluar sebentar nih ya, cuma cuci tangan di wastafel, disamperin Haidar. Bu, ini diapain? Gitu pertanyaannya. Terus nanti Haidar ibu terangin. Siapa yang nanya seperti Haidar? Hampir 50% nanya. Oh nggak tahu ini diapain. Udah baca belum? Udah. 2 kali?
pada diem. Oh mungkin belum 2 kali. Akhirnya saya balik lagi tuh. Jangan-jangan mereka bukan saja nggak paham, tapi secara konsep juga belum tahu itu. Kalau misalnya untuk tambah-tambahan, kalau digabung benda-benda maka ditambah. Itu konseptual kan Bu ya? Betul, betul Bu Sebenarnya. Susan. Nah yang kayak begitu tuh belum dapet kayaknya, padahal udah diterangin ya sebelum-sebelumnya. Nah itu. Makasih ya diingetin. Iya Bu Susan, memang sih anak-anak harus diingetin Bu Susan ya Heeh. berkali-kali memang sih ya, Mbak anak kelas 3 Bu Susan kan Iya lagi kelas 3. bener-bener lagi ih Heeh. lagi pengen tahu Iya. banget Bu Susan ya. Terus rencana Ibu nih Bu Susan ke depannya untuk mencapai yang Bu Susan inginkan terhadap anak-anak yang Bu Susan ampuh kelas 3 Oke, rencananya. nih Bu Vita, saya kan pernah nonton YouTube itu ya Gernas Taska, Gerakan Nasional Buta Matematika. Ternyata memang 90% anak-anak Indonesia itu terancam bodoh karena mereka belajar matematik tapi nggak ngerti matematik untuk apa gitu. Nah itu saya jadi kepikiran ya, aduh kenapa anak-anakku nggak bisa soal cerita, jangan-jangan nggak bermakna bagi mereka pembelajaran itu. Jadi mulai sekarang mumpung mereka masih kelas 3, saya tuh penuhin deh kelas saya dengan alat-alat peraga walaupun sederhana Bu Vita. Seperti pakai gelas kopi gitu untuk pembagian, ditempel-tempel di styrofoam, kemudian saya masukin sedotan. Jadi setiap kelompok punya. Terus kartu Uno, nggak usah saya apa-apain, kartu Uno itu udah buat kali-kalian. Terus tepok suit kali, kayak gitu-gitu. Pokoknya semua saya jalanin. Itu udah Bu Susan lakuin tuh udah maksimal ya mungkin ke depannya nanti harus ada dipersiapkan. Nah, bagi Bu Susan apa sekiranya dipersiapkan untuk bisa menarik anak-anak tuh minat untuk matematika Iya itu. gitu. Pagi ini aja saya udah ngatur-ngatur tempat duduk nih Bu Vita, yang tadinya berbaris biasa jadi per kelompok. Karena saya bagi-bagi peraga. Kan saya mau soal cerita nih masuk hari ini. Jadi satu kelompok pakai kartu Uno, satu kelompok pakai cangkir, satu kelompok pakai sedotan. Itu yang saya persiapkan jadi alat-alat peraga Bu Vita. Berarti Bu Susan udah harus ini ya. Dari sekarang memikirkan nih Heeh. untuk alat-alat yang dipakai untuk bisa menarik minat anak-anak untuk matematika Bu Susan ya. Ya. Dan terus ke depannya Bu Susan strategi apa sih yang Ibu lakukan nih untuk anak-anak Ibu yang tadi udah Bu Susan rencanakan? Oh strateginya. Strateginya. Nah, strateginya saya sekali-kali mau bikin cooperative learning deh, karena kan Bu Vita tahu sendiri kelas saya abrut-abrutan ya Allah, kayak kinestetiknya tuh lebih dominan banget. Jadi saya pengen ambil anak-anak yang pinter-pinter untuk peer teaching gitu. Boleh nggak kira-kira ya Bu Vita? Jadi saya nggak kewalahan banget. Saya jadi manajemen kelas terus sambil ngajarin sebentar-sebentar. Dibantu anak-anak pinter itu. Boleh nggak? Ya kalau sekiranya Bu Susan itu bisa memaksimalkan anak untuk bisa mencapai tujuan Bu Susan ya silakan Bu Susan gitu. Oh boleh juga ya? Sekiranya boleh Nggak, coba nggak, dicoba dulu aja. nggak ada hambatan dari apapun kalau pakai peer Semoga teaching. semoga nggak coba ya memang dicari anak yang mungkin bisa Bu Susan ambil tuh yang udah baiklah dari segi Ya. nilai kan potensi untuk bisa mengajarnya bisa tuh anak itu boleh Bu Susan dicoba gitu Bu Wah Susan seneng banget ya. nih dibesarin hatinya sama Bu Vita. Soalnya takut juga orang tua, Bu Susan Iyalah. bukan ngajarin saya malah suruh ngajarin anak orang, anak saya. Takut juga tuh ada kepikiran kayak gitu gak sih? Ada sih Bu tapi saya tuh yakin anak ini pasti punya bakat. Saya bilang Bu, ya kan pasti coba Mudah-mudahan dicoba ya. aja Bu Susan. Terus kapan nih Bu Susan mau melakukan itu? Segera setelah saya memperbarui RPP saya. RPP Bu Saya Susan ya. mungkin 2 hari lagi saya akan terapkan Ya, itu. mungkin cepatnya biar nggak terlambat ya Bu Susan ya, mungkin mudah-mudahan Secepatnya. ya. Oke. Terus bila rencana ini Bu Susan jalankan kira-kira sampai keberhasilannya itu tingkat rentang nilainya 1 sampai 10 kira-kira Bu Susan sampai angka keberapa nih bisa rencananya akan dijalankan setelah ini? Saya tuh sikapnya skeptis ya. Jadi dari 6 nambah Satu sinian terlalu jauh kita ngomongnya. Bu Susan, alhamdulillah ya hari ini kita kegiatan coaching kita sudah selesai. Ini saya senang banget nih kegiatannya lancar. Kemudian ibu juga sudah memperlihatkan alur ceritanya, kemudian tekniknya sudah bagus sekali.
Nah, kira-kira menurut Susan nih, apakah ada indikator yang belum terpenuhi pada kegiatan coaching ini? Jadi tadi saya lihat sih semuanya udah ya, seperti present atau kehadiran diri ibu terhadap rekan yang dihadapi. Kemudian pertanyaannya keren-keren berbobot sehingga mengalir isinya. Tapi ada satu indikator yang belum tertangkap. Sama. Kayaknya kurang aktif deh mendengarnya. Bagaimana Bu? Kalau kira-kira kalau begitu berarti Bu Susan harus lebih mempersiapkan coachingnya ya nanti untuk permasalahan apa nih yang menyebabkan kegiatan mendengarkan ini kurang aktif, atau nanti pada coaching selanjutnya satu itu aja yang kita amati Bu Susan, ditekankan supaya lebih baik lagi seperti itu. boleh, karena kita semua kayaknya memang terganggu dengan kegugupan kita. Sebenarnya udah disiapin tuh, kayak pengen ini nih, satu kompetensi ini mendengar aktif harus benar-benar saya lakukan. Tapi nyatanya begitu di TKP nggak keluar tuh. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kelemahan itu di mendengar aktif. Itu ya Bu Susan ya. Ya mungkin nanti coaching berikutnya kita perlu memanggil narasumber ya, untuk betul. kita berbagi Betul. dengan teman-teman yang lain, supaya kendala yang kita alami saat ini tidak terjadi lagi nih pada coaching selanjutnya. Alhamdulillah deh Bu Susan ya, karena waktu kita sudah selesai nih. Mudah-mudahan next untuk coaching kita menjadi lebih baik lagi kita ya. Ya, terima kasih Bu Eli. Alhamdulillah sama-sama. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki semua program coaching ini. Ya, terima kasih Bu Eli. Susan.